Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi dalam program Beranda Dakwah bersama saya Siti Fatimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan narasumber kita. Beliau salah satu dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda, jurusan penyiaran Islam. Kita sapa dulu Ustadz Amirullah MUD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Semoga Sehat. selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Ustadz. Hari ini tema kita adalah pesan Rasulullah untuk para remaja Ustadz ya. Ada yang mengatakan bahwa generasi muda ini adalah kebanggaan gitu Ustadz untuk suatu umat dan negara. Iya. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah penasaran sekali nih Ustadz tentang tema kita hari ini nih. Silahkan Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita mengangkat tema tentang pesan Rasulullah untuk para remaja atau pemuda. Jadi ada salah satu ungkapan yang cukup populer ya, itu syubbanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, jadi tema yang saya angkat hari ini itu, apalagi ini sering ada muncul istilah-istilah itu anak-anak zaman now. Nah, ini jadi makanya saya mengangkat pesan untuk para pemuda. Jadi Rasulullah itu pernah berpesan ya kepada Ali karamallahu wajhah. Kenapa? Karena Ali itu memang seorang pemuda. Jadi ada dalam kitabnya namanya Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajhah. Dalam kitab ini Rasulullah itu mewasiatkan atau berpesan kepada Ali. Nah, jadi ini dikatakan, ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i hisalin. Wahai Ali, tahukah kamu bahwa Jibril alaihissalam berkeinginan menjadi manusia? Jadi bayangkan saja, seorang malaikat Jibril saja itu iri kepada manusia. Kenapa? Asbab 7 perkara. Jadi 7 perkara itulah yang mungkin hari ini kita akan bahas. Apa itu? Ya, 7 perkara inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, dan inilah yang dibukukan dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajhah. Artinya wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada Ali. Nah, apa 7 hal tersebut yang kemudian membuat malaikat Jibril itu iri? Ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Rasulullah berpesan kepada Ali, ya ini khususnya untuk para pemuda muslim dimanapun kalian berada. Rasulullah itu berpesan as-salatul jamaah. Pertama, ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi pesan yang beliau sampaikan ini ternyata bukan hal lain yang mungkin tidak terkait langsung dengan kita, tapi jelas ini wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah bahkan di akhir hayatnya. Tentang apa? Tentang perintah sholat. Bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan as-shalah, 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 sholat. Kenapa? Ini begitu pentingnya sholat. Ternyata dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ternyata barang siapa yang mendirikan sholat, maka pada hakikat ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka pada hakikatnya ia telah meruntuhkan agama. Bahkan harus remaja muslim ketahui ini, yang menjadi pembeda seorang muslim dengan non muslim itu apa? Adalah sholat. Al-farqu bainal kafir wal muslim itu adalah sholat. Artinya apa? Kalau kita hari ini mengaku kita sebagai seorang pemuda muslim, ya, seorang remaja muslim, maka jangan pernah meninggalkan sholat. Ini wasiat yang sangat penting sekali. Bayangkan saja, Rasulullah saja orang yang maksum. Maksum itu artinya beliau ini terjaga, ya.
orang terpelihara dari kesalahan lain sebagainya, sudah dijamin masuk surga, beliau masih melaksanakan sholat. Artinya apa? Kita harus mendirikan yang namanya sholat. Sholat ini perintah yang wajib. Beliau itu bukan hanya melaksanakan perintah yang wajib, bahkan sunnah. Sehingga dikatakan itu sampai kaki beliau itu bengkak. Karena apa? Saking rajinnya mendirikan yang namanya sholat. Nah, kemudian yang kedua, perintah yang disampaikan Rasulullah terkait dengan sholat ini bukan hanya sholat sendirian ternyata. Perintah tadi apa? As-sholatul jamaah. Sholat berjamaah. Kenapa? Karena ternyata sholat berjamaah itu banyak sekali manfaatnya. Dikatakan dalam hadis, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajatan. Ternyata yang namanya sholat berjamaah itu keutamaannya adalah 27 derajat lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Ada satu riwayat menceritakan bahwa ada salah seorang sahabat yang ternyata dia buta. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya tidak perlu ke masjid?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau masih mendengar azan?" Katanya iya. Maka wajib bagimu untuk kemudian ya melaksanakan yang namanya sholat berjamaah. Jadi ini pesan yang pertama. Barangkali itu yang pertama. Pesan yang pertama jadi kepada para pemuda untuk meningkatkan sholatnya, Ustadz ya, karena jadi artinya bukan hanya meningkatkan tapi jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat ini sebagai sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Jangan kemudian kita mengaku umat Muslim, kita mengaku umat Islam, tapi kita kemudian meninggalkan yang namanya perintah sholat. Sedangkan pembeda dari seorang Muslim dan kafir sendiri itu adalah dari sholatnya dari sendiri. Sholatnya sendiri. Jelas tadi hadis dikatakan bahwa orang kafir dengan non muslim, seorang muslim dengan non muslim itu pembedanya adalah sholat. Dalam hadis itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahkan dikatakan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Ketika seorang itu sholatnya baik, maka sholatnya baik maka amal perbuatannya baik. Tapi ketika sholatnya buruk maka apalagi tidak melaksanakan sholat gitu ya. Sudah jelas sekali berarti segala amal perbuatannya buruk. Iya, nanti masih ada beberapa lagi ya Ustaz ya pesan-pesan Rasulullah untuk para remaja zaman sekarang. Nanti kita lanjutkan lagi Ustaz ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Beranda Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? Buat News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Siti Fatimah. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Samarinda mengirimkan 2 mahasiswanya dalam kegiatan acara Musyawarah Kerja Nasional Forum Komunikasi Nasional bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 28 November lalu. Untuk teman-teman yang di semester 3 dan semester 1, kami harapkan bisa mengikuti Forkomas 2019 nanti, yang insya Allah tingkatannya di Bengkulu. Jadi untuk teman-teman semua, partisipasi dalam Forkomas ini sangat membantu sekali untuk menunjang kalian di KPI ke depan. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Ustadz, tadi pesan yang pertama adalah untuk para remaja untuk mendirikan sholat. Selanjutnya nih apa Ustadz, silahkan. Oke, jadi tadi yang pertama as-sholatul jamaah sudah jelas. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu berwasiat atau berpesan kepada Ali itu dalam kitab Wasiatul Mustafa Imam Ali karamallahu wajhah, yaitu adalah wa mujalasatul ulama. Apa arti wa mujalasatul ulama? Ini artinya adalah kita diperintahkan untuk duduk bersama alim ulama. Duduk yang dimaksudkan di sini adalah kita bermajelis, kita dekat dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faqih, orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata manfaat dari dekat kepada orang-orang yang berilmu dengan para ulama itu banyak sekali ya. Di antaranya apa? Itu kita kan sudah cukup populer ya. Kita cerita, ini ilustrasi sederhana saja. Kira-kira ini Mbak Pat saya tanya, kalau misalnya kita hari-hari jualan ikan di pasar, dekat dengan penjual ikan, dekat dengan penjual parfum, otomatis kita akan kecipratan bau. Nah, kalau dengan penjual ikan otomatis dengan bau ikan. Begitu juga
dekat dengan orang-orang yang berilmu, ya, dekat dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang faqih, maka kita akan mendatangkan kebaikan. Nah, jadi kita diperintahkan untuk ya wa mujalasatul ulama. Bahkan dalam cerita yang sudah cukup populer dalam kisah Ashabul Kahfi, itu mohon maaf sahabat yang ketujuh, sahabat yang salah satunya itu adalah ini hewan yang katanya najis mughalladhah. Ini mohon maaf hewannya namanya anjing, ya. Ini hewan yang dalam fikih itu najisnya najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis berat. Yang artinya ketika kita tersentuh dengan hewan tersebut, maka akan diusap dengan tanah sebanyak 7 kali. Susah sekali untuk menghilangkan najis tersebut. Tetapi dalam cerita Ashabul Kahfi ini, ketika bayangkan saja hewan yang najisnya najis mughalladhah dekat dengan orang-orang yang beriman, diceritakan 7 pemuda Ashabul Kahfi, diceritakan bahwa dimasukkan ke dalam surga. Apalagi ilustrasinya sederhana, apalagi manusia, ya, yang sudah jelas Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Sudah pasti ketika kita dekat dengan orang-orang yang berilmu, dekat dengan orang-orang yang alim, dekat dengan orang-orang yang beriman, maka insya Allah kita akan kecipratan dengan ya ilmunya, ya, kealimannya, kesolehan dan sebagainya. Dan juga jelas sekali bahwasanya banyak sekali fenomena yang kita hadapi, ya, di luar negeri dan sebagainya. Banyak orang yang mungkin hari ini bisa dikatakan mungkin sudah putus asa dan sebagainya. Banyak ilmuwan mati bunuh diri. Kenapa? Karena mereka jauh dari Allah. Salah satu ciri jauh dari Allah adalah mereka jauh dengan orang-orang yang berilmu, dengan para ulama. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa wa mujalasatul ulama. Ini pesan yang kedua yang disampaikan Rasulullah pada Ali, bahwa kita senantiasa ikut dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian-kajian keilmuan dan sebagainya. Ini penting sekali. Nah, kemudian yang ketiga, ya, Rasulullah berpesan kepada Ali itu adalah wa'iyadatul marid. Nah, ini artinya apa? Kita diperintahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Maknanya apa? Nah, ternyata sakit yang dimaksudkan di sini itu bukan hanya sakit lahir saja, ya. Kenapa? Karena kalau sakit lahir itu kenapa? Begini, ya. Tidak ada sakit lahir yang menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka. Jelas. Bukan karena seseorang itu masuk neraka, bukan karena penyakit diabetes, bukan karena penyakit kolesterol, asam urat, enggak. Tetapi yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam neraka adalah karena apa? Karena penyakit batin. Artinya kita diperintahkan di sini itu wa'iyadatul marid itu, ya, menjenguk orang sakit itu bukan dalam makna mendatangi saudara kita yang sakit, itu salah satu diantaranya, tapi juga mendoakan saudara-saudara kita yang masih bergelimang dalam kemaksiatan, yang masih dipenuhi dengan sakit-sakit batin yang sesungguhnya. Karena jangan pernah kita mengira bahwasanya kita hari ini yang rajin ibadahnya, kita yang alim, kita yang soleh, kemudian kita mati dalam keadaan yang husnul khotimah, belum tentu, ya. Ingat, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwasanya menjadi orang baik itu baik, tetapi ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka itu adalah penyakit batin yang sesungguhnya. Ketika kita merasa seperti itu, bahwa kita hakikatnya itu kita adalah sakit batin yang sesungguhnya. Ini penting sekali, bahwa wa'iyadatul marid di sini sama-sama kita doakan diri kita doakan saudara kita, keluarga kita yang sakitnya sakit lahir, kita bantu secara finansial, kita bantu materi, keuangan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara kita yang sakit lahir, sakit batin, maka jangan kita lupakan, kita doakan. Diceritakan bahwasanya malaikat Jibril turun kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ya, barang siapa di antara umatmu 1 tahun sebelum ia meninggal, ia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan baginda Rasul? Rasul mengatakan, wahai Jibril, kelamaan. Akhirnya Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, turun kembali. Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu 1 bulan sebelum ia meninggal, ia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Apa yang kemudian kembali dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, kelamaan. Akhirnya Jibril kembali menghadap Allah. Kemudian Jibril turun, ya Rasulullah, Allah bertitip salam kepada engkau. Barang siapa di antara umatmu 1 tahun sebelum ia meninggal, 1 bulan sebelum ia meninggal, 1 minggu sebelum ia meninggal, 1 hari sebelum ia meninggal, bahkan ketika ruhnya berbolak-balik di tenggorokan, ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Nah,
ilustrasi ini menggambarkan bahwa begitu besarnya kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tapi seringkali manusia yang lupa untuk kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ya Ustadz, kita duduk di majelis taklim tapi sebenarnya kita tuh dalam keadaan lelah, ngantuk, itu apakah bisa mendapatkan pahala juga Ustadz atau bagaimana? Ya. Misalkan kita ngantuk gitu. Oke, jadi artinya begini. Dikatakan kan bahwa innamal a'malu binniyat ya. Segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Walaupun kita dalam keadaan yang lelah, kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mendatangi satu kajian majelis ilmu, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan kemudian karena lelah kita bermalas-malasan, tidak. Tetapi kemudian ketika kita lelah, kita bersungguh-sungguh, nah kita sudah mendapatkan pahala niat. Walaupun kemudian mungkin ya ada yang terlewatkan dari segi kajian yang disampaikan, tapi dari segi keinginan atau niat yang kuat kita itu kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya Ustaz. Yang penting dari niat kita sendiri, meskipun kita dalam keadaan lelah atau mungkin pas kita lagi duduk tuh kita sedang mengantuk. Iya, mungkin. betul. Nanti kita kembali melanjutkan ya Ustaz, masih ada beberapa lagi pesan Rasulullah. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami, masih dengan tema pesan Rasul untuk pemuda ya Ustadz. Tadi pertama Ustadz sudah mengatakan bahwa untuk mendirikan sholat, menjenguk orang sakit, dan yang terakhir tadi yang kedua tadi wa mujalasatul amaduk bersama alim ulama. Iya, nah silakan Ustadz untuk kembali melanjutkan. Nah, kemudian pesan Rasulullah yang disampaikan kepada Ali yang keempat adalah watasyaul janazah. Nah, jadi Rasul berpesan kepada Ali, antarkan jenazah. Artinya apa? Nah, ini penting sekali ini. Bahkan ini bukan hanya untuk anak muda saja, tapi untuk seluruh umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Rasul berpesan kepada Ali, antarkan jenazah. Artinya apa? Rasul mengatakan bahwa kita harus banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Karena ternyata Rasul mengatakan bahwasanya orang yang cerdas itu loh bukan orang yang bergelar sarjana, bergelar master, bergelar dokter, tidak. Tetapi orang yang cerdas itu adalah mereka yang paling banyak mengingat yang namanya kematian. Kenapa? Semakin banyak seseorang itu mengingat yang namanya kematian, maka semakin banyak dia mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini tidak lain adalah hanya tempat persinggahan, Jadi ibarat terminal, kita perlu mempersiapkan bekal-bekal apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah. Artinya kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan nyata atau kehidupan hakiki yang akan kita hadapi kelak, yaitu kehidupan akhirat. Nah, makanya mengatakan Rasulullah berpesan kepada kita bahwa banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Bahkan ini perlu diingat anak muda khususnya
Jangan pernah mengira yang namanya kematian itu adalah monopoli orang-orang yang sudah tua saja. Seringkali ya dalam benak kita, dalam pikiran kita, karena kita menganggap diri kita masih muda, maka kita berpikir bahwa usia kita masih panjang. Seringkali kita mengaitkan usia Rasulullah saja 63 tahun. Tidak seperti itu. Karena monopoli itu bukan kematian itu bukan monopoli orang yang sudah tua saja, tapi kematian itu adalah ya bisa terjadi pada siapapun, baik dia anak yang baru lahir, muda, tua, bisa saja. Banyak sekali kita gambaran-gambaran di kehidupan dunia ini, di tengah-tengah kita, tetangga kita, keluarga kita, yang mungkin ya sehari-hari kita lihat dia ternyata sehat walafiat, tapi kemudian tiba-tiba mendadak meninggal, dipanggil oleh Allah. Nah, artinya apa? Jangan pernah kita mengira bahwa usia kita masih panjang, tapi kita harus mengira bahwa usia kita ini sangatlah pendek. Sehingga apa? Kita semakin banyak mempersiapkan yang namanya menghadapi kematian. Dikatakan dalam hadis, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, ya. Perbanyaklah mengingat segala penghancur segala kenikmatan duniawi. Apa yang disebut sebagai penghancur kenikmatan duniawi? Kematian. Karena apa? Kematian itu kita tidak membawa apa-apa, tetapi apa-apa itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mau istrinya 1, 2, 3, 4, tidak akan pernah mau ikut kita ke liang lahat, benar enggak? Ya, benar. Mau hartanya miliaran, triliunan, sepeser pun kalaupun dibawa hanya secara zohir saja tampak. Mungkin kita kan sering lihat ya, mungkin di on the spot dan sebagainya. Ada orang yang dimakamkan bersama hartanya, dalam artian mungkin benda kesayangan dan sebagainya. Ya. Itu hanya secara zohir saja, tapi secara hakikat ya, artinya di sisi Allah itu tidak akan bermakna apa-apa. Ya, mau jabatan kita tinggi apapun, tidak akan berpengaruh pada apa-apa. Artinya kita mati tidak membawa apa-apa, tetapi apa-apa itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Artinya Rasulullah mengatakan, perbanyaklah mengingat yang namanya kematian. Semakin banyak kita mengingat kematian, maka kita semakin banyak mempersiapkan diri, dan itulah yang dikategorikan Rasul sebagai orang yang cerdas. Nah, kemudian pesan yang kelima yang disampaikan Rasulullah mengatakan wasaqyul ma. Artinya apa? Rasul berpesan tuangkan air. Artinya apa? Nah, dari menuangkan air di sini Rasul ingin mengatakan kepada Ali bahwa kita diperintahkan untuk tolong menolong terhadap sesama. Jangan pernah kita mengira kita hari ini mungkin orang yang memiliki harta yang berlebih, ya. Kita orang kaya, jabatan tinggi. Suatu saat kita tidak tahu ya, keadaan terbalik ya. Tiba-tiba kita menjadi orang miskin, artinya maka kita dikatakan ya, tolong menolong terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, tapi jangan tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Ini pesan yang kelima yang disampaikan Rasulullah kepada Ali. Artinya ketika ada di sekeliling kita orang-orang yang kesusahan, membutuhkan bantuan kita, teman kita, saudara kita, maka luangkan waktu untuk kemudian menolong mereka. Menolong itu bukan hanya dari segi materi, tapi menolong itu banyak caranya. Membantu mereka, mendengarkan permasalahan mereka dengan curhat dan sebagainya adalah bagian daripada menolong mereka. Nah, itu. Termasuk mendoakan juga. Nah, termasuk mendoakan. Penting sekali. Jadi kita perlu mendoakan saudara-saudara kita dan sebagainya. Itu bagian daripada kita menolong orang lain. Ketika kita tidak mampu menolong secara finansial, tidak mampu menolong secara kerja dan sebagainya, banyak bisa dengan mendoakan mereka. Ya. Inilah dikategorikan Rasul sebagai orang yang mulia. Jadi ketika kita tidak mampu untuk menolong secara langsung juga banyak-banyak mendoakan. Nah, seperti misalnya kayak di Palestina, ini kan saudara-saudara kita yang dijajah ya oleh orang-orang Yahudi. Ya, kita di sini dengan cara apa? Banyak caranya. Kalau kita tidak bisa dengan langsung terjun ke sana secara fisik, kemudian tidak bisa menggalang dana, kan salah satunya misal dengan galang dana. Bisa dengan cara apa? Dengan mendoakan mereka. Jadi salah satu-satunya cara yang terakhir ya Ustadz yang mendoakan. Nanti kita kembali melanjutkan lagi ya Ustadz ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Ya Ustadz, disilakan untuk kembali melanjutkan. Oke, kemudian selanjutnya para pemirsa, pesan yang keenam yang disampaikan Rasulullah kepada Ali adalah wasulhu bainal itsnain, mendamaikan dua orang yang berselisih. Jadi ingat, mendamaikan dua orang yang berselisih itu jauh lebih baik dibandingkan kita jadi kompor. Ini suka ada orang yang provokator ya. Iya, provokator. Suka manas-manasin itu. Bayangkan saja apa-apa yang di bawah kompor itu kan pantas selalu gosong. Jadi jangan suka menjadi provokator. Jadi al-Islam kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Islam itu seperti satu bangunan yang satu sama lain itu saling mengokohkan. Kita bayangkan saja sebuah bangunan itu tidak akan bisa berdiri kalau hanya terdiri dari pasir saja, kemudian dari semen saja, dari air saja, ya. Tetapi harus satu kesatuan. Nah, begitu juga umat Islam itu harus saling bersatu satu sama lain. Jangan kemudian ketika ada saudaranya, ada temannya, ada keluarganya yang berselisih, bermasalah, kemudian kita menjadi kompor, ya, menjadi provokator, bahkan memperkeruh suasana atau masalah tersebut. Ini pesan yang disampaikan Rasulullah. Wasulhu bainal itsnain, mendamaikan dua orang yang berselisih. Ketika jarum dan benang itu harus berada di seorang penyulam yang indah. Ketika bayangkan saja, ketika jarum dan benang itu berada pada seorang penyulam yang indah, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Begitu juga tadi Islam. Artinya seperti ilustrasi bangunan tadi, harus saling mengokohkan. Tidak mungkin bayangkan seperti ilustrasi saya tadi. Tidak mungkin kalau kemudian bayangkan saja kalau misalnya semen bersiteguh bahwa saya pengen berdiri sendiri. Tidak akan bisa tanpa air. Begitu juga ya dengan pasir dan sebagainya, begitu juga. Nah, kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, pesan yang disampaikan Rasulullah kepada Ali adalah wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Ingat ya, saya ingin mengatakan bahwasanya orang yang paling dekat dengan kita itu bukan keluarga kita. Kenapa? Karena memang orang yang paling dekat dengan kita itu adalah tetangga kita. Kira-kira Mbak Fat, kalau misalnya ada rumah kebakaran dan sebagainya, mungkin di dekat rumahnya dan sebagainya, itu yang akan datang duluan kira-kira apakah tetangga atau keluarga? Tetangga. Artinya apa? Kita diperintahkan Rasul untuk memuliakan tetangga. Ketika kita mungkin punya rezeki berlebih atau makanan dan sebagainya, muliakan tetangga dengan cara apa? Ya mungkin memberinya rezeki tersebut. Nah, kemudian yang terakhir tadi, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan anak yatim. Ingat, Rasulullah itu adalah anak yatim. Ketika kita memuliakan anak yatim, maka pada hakikatnya kita juga memuliakan Rasulullah. Jadi ini pesan yang 7 ini sangat penting sekali untuk diingat oleh umat Islam. Terutama anak muda zaman sekarang. Ya, benar. Nah, Ustadz, sudah ada yang bertanya via SMS nih Ustadz. Ada dari Abdullah di Samarinda Seberang. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang pergaulan bebas para remaja zaman sekarang dengan mengatakan tidak gaul kalau belum memakai narkoba, seks bebas, dan kalau nongkrong itu mungkin tidak merokok dan sebagainya. Ya. Silahkan Ustadz. Jadi bagus pertanyaannya ini. Jadi perlu diketahui oleh anak-anak remaja atau pemuda zaman sekarang. Saya ingin mengatakan begini ya, terutama kepada para penanya, yang namanya gaul itu kita ini kan umat Islam ya, kita diatur punya ada syariat yang mengatur itu. Jadi gaul itu kan tidak mesti kemudian kita pakai narkoba, kita kemudian melakukan minuman keras, berjudi dan sebagainya, tidak. Banyak cara gaul yang kemudian juga masih dalam kategori syariat. Misalnya kalau perempuan sekarang itu ya hijaber, pakai jilbab-jilbab yang modis, itu bagian daripada ya masih gaul tapi kemudian dibatasi oleh syariat. Artinya gaul di sini jangan kemudian juga harus dipersepsikan bahwa kita lepas daripada syariat. Seringkali orang mengatakan belum gaul kalau belum pakai narkoba. Ya. Saya juga ingin mengatakan belum gaul kalau kalian sekarang hari ini anak muda yang sudah lulus kuliah, kemudian sudah lulus SMA tapi tidak bisa mengaji Al-Quran. Itu kan bagian daripada ya tadi. Artinya gaul kita ya, ketika kita mengatakan diri kita sebagai umat Islam, maka gaul kita dibatasi oleh syariat. Jadinya tidak boleh semena-mena. Jadi jangan kemudian kita mengatakan tadi kita tidak bisa menjadi seorang yang gaul kalau kemudian tidak bisa pakai narkoba. Bahkan orang yang seperti itu adalah orang yang menurut saya tidak gaul. Kenapa? Karena dia lepas dari syariat ya.
Kita diciptakan Allah itu dengan berbagai konsekuensi. Salah satunya kita harus mematuhi syariat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi kita gaulnya gaul tapi gaya ala Rasul. Nah, mungkin, itu gitu. ya, itu benar. Gaya ala Rasul itu Gaya kan ala berbagai Rasul. macam. Tidak berarti kemudian kita harus berjudi, minum minuman keras, tapi juga kemudian bisa dengan tadi ya, masih dalam tataran syariat ya. Kita mau modis pakaian hijab banyak sekali kan model-model sekarang ya, tapi masih dalam kategori taat dengan syariat Islam. Taat dengan syariat. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sama teman, mungkin ngobrol-ngobrolnya perkara iman. Ya, Ya, nongkrong-nongkrong. banyak sekali, apalagi sekarang ini sudah berkembang dengan media sosial yang cukup berkembang di mana-mana. Kan banyak sekali cara-cara gaul yang dalam tataran syariat. Sehingga tidak lepas kendali, yang namanya gaul tidak lepas kendali dengan syariat Islam. Jadi meskipun gaul tapi harus tetap dengan syariat-syariat Islam ya Ustaz. Oke, nanti Ustaz kita kembali melanjutkan lagi ya Ustaz. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? Fuad News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Farida. Radio Pesona IAIN Samarinda raih penghargaan sebagai lembaga penyiaran komunitas radio peduli pendidikan. Penghargaan ini diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Kalimantan Timur dalam acara Gala Dinner Sarasehan dan Malam Apresiasi pada Minggu malam 4 Maret 2018 di Grand Ballroom lantai 17 Hotel Aston Samarinda. Radio Pesona 107,7 FM yang Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Beranda Dakwah. Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, ada dari Khadijah yang bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz tentang anak muda zaman now yang lebih banyak curhat di sosial media ketimbang curhat dengan Allah? Wah, ini luar biasa pertanyaan ini. Iya. Oke, jadi ini untuk Khadijah ya. Jadi curhat di media sosial itu boleh-boleh saja ya. Artinya selama itu dalam batasan-batasan. Karena curhat itu kan ya ada yang mungkin happy, ada yang mungkin sedih. Nah, ini yang harus hati-hati dalam kondisi yang mungkin kita sedih dan sebagainya. Karena kadangkala ya, mohon maaf ya, mungkin kadang-kadang saya juga pernah melihat status ya, mungkin melalui Facebook ya. Itu banyak orang-orang yang kadang-kadang curhat di media sosial ini tapi kemudian mengungkapkan aib ya, aib orang lain. Ini hukumnya dosa besar. Jadi jangan sampai kemudian seperti itu. Apalagi kalau misalnya masalah rumah tangga ya. Ini sudah ya benar-benar tidak dibolehkan ya. Ketika kita ada masalah dengan pasangan kita ya, dengan istri atau suami, dengan jangan sampai kemudian mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut bahkan kemudian dengan menghujat. Ini tidak diperbolehkan. Artinya kalau kemudian kita mau update status di sosial media misalnya semacam Facebook, boleh-boleh saja selama itu kemudian dalam batasan-batasan yang kemudian tidak yang merugikan orang lain dalam kemudian mengumbar-ngumbar aib. Kalau kemudian untuk orang lain tahu kita lagi bahagia dan sebagainya mungkin boleh-boleh saja. Tapi yang terjadi sekarang tidak seperti itu. Yang terjadi apa kemudian? Ya banyak orang yang kemudian menjelekkan satu sama lain dan ini hukumnya berdosa. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Apalagi yang terutama ini saya himbau ini kepada pasangan suami istri. Aib rumah tangga diumbar dikatakan kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya. Hunna mereka perempuan pakaian bagi kamu laki-laki, wa antum dan kalian pakaian bagi istri-istri kalian. Nah, fungsi pakaian itu untuk apa? Untuk menutupi aurat. Nah, jadi artinya apa? Ketika ada aib rumah tangga, maka jangan sampai dibuka. Makanya dikatakan libas, pakaian di sini untuk menutup. Jangan sampai kemudian dibuka. Itu yang dimaksudkan. Ternyata Allah memerintahkan kita ketika ada persoalan rumah tangga, jangan diumbar di media sosial, apalagi media sosial ini kan sangat rawan sekali. Sedikit-sedikit
ya Anda tahu permasalahannya, tambah besar masalahnya dan sebagainya, ya selesaikan itu secara pribadi, secara kekeluargaan, diskusikan dengan orang tua dan sebagainya. Banyak sekali alternatif-alternatif. Tapi kalau yang sifatnya ya mungkin kebahagiaan supaya orang lain tahu, boleh-boleh saja. Tapi jangan kemudian sampai berlebihan, apalagi tadi dalam persoalan yang memang tidak diperbolehkan, terutama persoalan aib. Jadi jangan sampai kita malah mencurahkan Ustadz, aib-aib kita sendiri di sosial media. Nah itu apalagi tidak diperbolehkan. Kita diperintahkan untuk menutupi aib kita. Jangan kemudian kita sudah hijrah, kita ceritakan aib kita. Allah saja memerintahkan kita menutupi aib kita. Aib kita diperintahkan untuk ditutupi. Kalau kita sudah hijrah menjadi orang yang baik, maka kemudian jangan kemudian dibuka ya. Lupakan saja. Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan untuk pemirsa di rumah atas perjumpaan kita. Oke, jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, kesimpulannya hari ini tadi seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa kita tentang pesan untuk atau wasiat untuk para pemuda, untuk para remaja. Jadi saya ingin mengutip innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang sendiri yang akan merubahnya. Artinya apa? Mulai hari ini saya menghimbau mari kita sama-sama berhijrah ke jalan yang lebih baik untuk para pemuda. Saya ingin mengatakan kembali bahwasanya jangan pernah kita merasa bahwa usia kita masih panjang. Sekali lagi, perbanyaklah mengingat yang namanya kematian. Semakin banyak kita mengingat kematian, maka insya Allah kita akan semakin banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ingat yang 7 tadi. Pertama sholat, kemudian dekat dengan para ulama, kemudian yang ketiga menjenguk orang yang sakit, kemudian keempat mengantarkan jenazah, berarti kita diperintahkan mengingat kematian. Kemudian wasaqiyul ma, kita diperintahkan untuk tolong menolong terhadap sesama. Kemudian yang keenam, kita diperintahkan untuk wasulhu bainal itsnain, mendamaikan dua orang yang berselisih. Dan yang terakhir tadi wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Ingat 7 itu ternyata bukan hal yang biasa. Banyak makna di balik pesan yang 7. Tawaf 7 kali, sa'i berbolak-balik 7 kali, 7 batu lontaran jumroh, 7 lapis langit dan bumi. Itu 7 banyak sekali. Bahkan suratul Fatihah itu 7 ayat. Artinya ada pesan yang ingin disampaikan Rasulullah terhadap wasiat ini. Penting sekali terutama untuk kita generasi muda. Jangan sampai meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi itu sebagai sebuah kewajiban seperti sholat salih. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian hari ini, sangat bermanfaat bagi saya sendiri nih, pribadi remaja zaman sekarang Ustadz ya. Mungkin semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga nanti bisa kembali memberikan tausiah kepada pemirsa di rumah. Terima kasih pemirsa, itu tadi penyampaian dari Ustadz Amirullah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita nanti. Akhirnya saya Siti Fatimah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.